Nah, pemirsa di rumah, Anda juga boleh simak tayangan kami selama 1 jam ke depan. Nanti kita akan ngobrol seputar bahaya anemia. Tapi kita mau kasih tahu Anda dulu ya, Dokter Gio, anemia ini sebenarnya memang penyakit kurang darah sesimpel itu atau sebenarnya ada arti yang lain? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang anemia, Mas Rio. Jadi anemia itu yang tadi dikatakan bahwa kurang darah ya. Sebenarnya sih kurang darah kadang-kadang kita agak bingung dengan darah rendah. Kadang-kadang orang menyamain, padahal sebenarnya Karena ada berbeda. hampir sama ya. Ya, tapi itu berbeda. Kalau kita bicara tentang kurang darah berarti kita berbicara tentang sel darah merah. Atau yang kedua bisa akibat kekurangnya hemoglobin yang berada dalam sel darah merah. Sehingga ini berdampak pada kurangnya asupan oksigen ke dalam sel-sel. Ini yang disebut namanya keadaan hipoksemia namanya. Nah, beda dengan yang namanya darah rendah. Darah rendah itu berhubungan dengan tekanan, bukan karena sel darah merah. Jadi ini dua hal yang berbeda, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita bicara darah rendah ini masalahnya adalah tekanan. Itu bisa diukur dengan tensimeter alatnya. Itu biasanya kita deteksi dengan 120/80 di bawahnya itu kita katakan darah rendah. Tapi kalau kita bicara tentang kekurangan darah atau anemia, itu kita lihat adalah HB biasanya. Kenapa HB? Karena HB ini berfungsi untuk mengangkut oksigen. Nah itu biasanya kita bisa ukur dengan pemeriksaan darah lengkap. Biasanya kita lihat HB-nya. Nah ini beda-beda interpretasinya. Yang pertama pada anak-anak. Anak-anak itu kita pakai range-nya itu adalah 11 sampai 13 desiliter per miligram. Yang kedua adalah pada wanita hamil. Itu juga beda. Pada wanita hamil itu kita kompensasi sampai 11. Nah pada laki-laki biasanya kita pakai standarnya adalah 14 sampai 18. Nah, pada wanita adalah 12 sampai 16. Nah, kekurangan darah ini adalah keadaan di mana menimbulkan sebuah gejala, tetapi itu bukan penyakit. Nah, masalahnya adalah kenapa anemia itu berbahaya kalau penyakit penyebabnya itu adalah penyakit yang serius. Nah, jadi anemia itu bukan penyakit ya, itu adalah keluhan atau gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan darah. Nah, terus penyakit penyertanya bisa banyak, bisa karena satu, secara garis besar dibagi atas 3 sebenarnya. Yang pertama ada kekurangan defisiensi zat besi atau zat gizi, mulai dari zat besi, asam folat, terus yang berikutnya adalah karena adanya penyakit kronis. Nah, yang ketiga adalah karena terjadi gangguan pembentukan. Nah, ini 3 hal ini yang menjadi dasar untuk menentukan orang bisa terjadi anemia sebenarnya. Jadi intinya di garis bawahi ya, kalau saya atau juga mungkin Anda 5 menit yang lalu itu masih ngomong kalau anemia merupakan penyakit, sekarang diralat ya. Ya. Soalnya ternyata anemia merupakan sebuah gejala. Ya, gejala. Nah, dibedakan sama darah rendah. Mungkin karena orang tuh sering salah kaprah karena gejalanya mirip-mirip. Ya. Yang pertama lemes tuh tadi Ya, gitu kan betul ya. sekali. Tapi intinya gini, kalau darah rendah itu merupakan tekanan darahnya itu rendah. Ya. Nah, kalau anemia itu diukur dari HB-nya. Betul Karena sekali. HB itu yang juga berperan untuk mengangkut oksigen. Ya. Makanya kalau HB-nya rendah, kadang oksigennya kurang, kita Ya. lemes aja Ya. gitu ya. Tapi itu bukan penyakit ya. Ya. Nah, anemia tadi waktu pas dijelaskan sama Dr. Gio Ferdi itu ada 3 yang utama nih penyebabnya. Kayak ada zat besi, Ya, gangguan defisiensi terus zat kemudian tadi juga ada gara-gara kurangan penyakit penyakit penyerta, kronis. kronis ya. Dan satu lagi itu tadi karena aku lupa. Gangguan pada sel Gangguan pembentukan. pada zat pembentukan. Ya. Nah, itu dia. Dok, tapi dari 3 tadi ini kalau gangguan zat pembentukan kan itu berarti keturunan ya? Ya, bisa akibat genetik sebenarnya. Genetik ya. Nah, Ya. gejalanya apa nih, Dok? Supaya ini nggak salah kaprah ya, Ya. antara darah rendah sama anemia. Itu apa yang beda? Sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang gangguan pembentukan ya, khususnya pada beberapa anemia seperti thalassemia ya, itu sebenarnya bisa dideteksi sebenarnya. Karena thalassemia itu adalah diturunkan. Nah, yang kita harus garis bawahi bahwa ketika 2 orang tuanya ini walaupun tidak mengalami thalassemia tapi mereka ada carrier pembawa sifat, itu anaknya biasanya akan Mungkin karena keluarga, tante, oh. Ya, biasanya itu pembawa sifat, biasanya dia tidak menimbulkan gejala. Dia baik-baik saja, dia menikah sama pembawa sifat yang lain. Artinya sama-sama punya pembawa sifat thalassemia. Ketika menikah anaknya kemungkinan besar terjadi thalassemia. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah salah satu orang tuanya mengalami thalassemia. Dan memang di Indonesia paling sering itu adalah thalassemia mayor yang paling umum. Nah, itu sebenarnya sih bisa dideteksi sejak dini. Bisa dari mulai pertama prenatal pada saat kehamilan juga bisa dicek. Jadi kita bisa pemeriksaan, biasanya dari air ketuban kita bisa lihat bahwa anak ini punya risiko nggak untuk terjadi thalassemia. Nah, terus biasanya kita mulai mengetahui itu di umur 1 tahun biasanya. Ataupun kurang dari itu biasanya
ibu-ibu akan bawa anaknya dengan lemas. Kok anak saya pucat, sering terjadi infeksi. Nah itu biasanya karena gejala awal. Dan itu sangat bisa dideteksi dini. Tetapi kalau kita di Indonesia, memang ada 2 penyebab anemia paling sering, Mas Rio. Yang pertama adalah kekurangan zat gizi, yaitu zat besi, asam folat, B12. Yang kedua adalah penyakit kronis, itu yang paling sering. Kalau yang keturunan ini mungkin karena masyarakat sudah mulai mengetahui, apalagi sekarang kalau mau nikah, ada pemeriksaan sebelum pernikahan namanya pranikah. Ya. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi beberapa penyakit yang kemungkinan bisa berdampak pada keturunan. Betul sekali. Nah kalau kita ngomong seputar thalassemia juga sepertinya sudah banyak yang concern ya akan thalassemia ya dokter ya. Nah dokter, kalau anemia, gejala anemia itu bisa dialami sama usia berapapun ya? Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita bicara tentang anemia itu sebenarnya semua usia bisa. Bisa. Ya. Terus kalau untuk jenis kelamin memang paling sering biasanya terjadi pada wanita karena pada wanita itu mengalami namanya fase menstruasi. Yang pertama, yang kedua adalah masa kehamilan. Dan masa kehamilan itu biasanya HB-nya menjadi turun. Makanya tadi dikasih tahu sama Dokter Gio kalau misalkan wanita hamil itu ada kompensasi 11 ya? Ya, dia lebih rendah. Jadi karena pada wanita hamil biasanya dia membutuhkan zat besi untuk pembentukan untuk asupan untuk anak. Nah, dia harus berbagi ceritanya. Nah, itu biasanya sangat rentan. Makanya salah satu pengobatan atau penanganan untuk anemia pada masa kehamilan itu adalah dengan pemberian zat besi dan asam folat. Jadi untuk membentuk supaya HB-nya nggak turun-turun banget. Karena kalau enggak, kasihan nanti janinnya. Itu dia. Nah makanya ini pemirsa di rumah ya, buat Anda yang sekarang ini statusnya adalah merupakan ibu yang hamil ya, atau dalam masa kehamilan. Jadi kan sudah banyak nih susu dan sebagainya itu kan ya. Itu juga bisa merupakan salah satu dari sumber tenaga Anda. Karena memang kalau ibu hamil itu kudu berbagi ya sama bayinya. Tapi nggak serta-merta ketika Anda hamil terus kemudian Anda pasti akan anemia, enggak. Ya, karena kita sudah kompensasi sampai 11 sebenarnya. Jadi untuk range-nya itu bisa kita deteksi. Biasanya memang ada pasien-pasien yang datang dengan HB-nya 9, ada 9,8, sering saya temukan. Nah biasanya itu kita akan lebih berikan kayak zat besinya. Contohnya kita biasanya berinya zat besi itu tidak langsung pada masa kehamilan trimester pertama. Kenapa? Karena biasanya mual. Nah biasanya kita berikan trimester kedua. Karena pada semester pertama itu paling sering terjadi namanya hiperemesis. Pasiennya mual-mual, muntah-muntah. Nah itu biasanya kita hindari zat besi. Biasanya kita hanya berikan asam folat. Tetapi sekali lagi bahwa ibu dengan kehamilan itu memang biasanya dampaknya akan lebih sering lemas ya. Jadi kadang-kadang aduh kok saya agak lemas ya. Biasanya ibu hamil gejala-gejala awalnya seperti itu. Nah dokter, tapi kan tadi dikatakan bahwa anemia merupakan sebuah gejala. Ya. Nah jadi bukan penyakit ya. Ya. Tapi kan juga ada salah satu dari faktor yang memang berbahaya karena adanya penyakit. Kayak penyakit penyerta. Betul sekali. Penyakit penyerta yang bisa juga disertai sama gejala anemia ini seperti apa? Jangan sampai ketika orang-orang itu pada aku cuma anemia, mungkin karena kurang zat besi. Tahu-tahu ternyata ada yang di penyakit belakangnya. Kronis ya. Oke. Jadi sebenarnya segini, kalau kita bicara tentang penyakit kronis yang paling sering di Indonesia itu satu, cancer. Jadi cancer itu biasanya menyebabkan zat besi ini lebih cepat hancur. Karena kenapa? Karena dia salah satu asupan sel cancer itu adalah zat besi. Makanya biasanya kalau orang kena cancer biasanya HB-nya akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya karena perdarahan. Paling sering karena perdarahan lambung. Paling sering banyak kasus pasien datang dengan muntah darah, terus buang air besarnya itu warna hitam. Biasanya wah ini jangan-jangan ada pendarahan di lambung. Dan itu pendarahan itu kalau di pendarahan aktif akan terus kehilangan darah. Dan lama-kelamaan akan terjadi penurunan HB. Nah, yang berikutnya yang paling sering akibat gangguan pada pembentukannya. Biasanya pada pasien-pasien satu leukemia. Terus HIV AIDS. Terus yang berikutnya biasa terjadi pada pasien-pasien gagal ginjal. Nah salah satu mendeteksi ini gagal ginjal adalah salah satu kan fungsi ginjalnya, urium dan kreatinin. Nah, tetapi biasanya kita akan lihat HB-nya juga. Jadi HB-nya kalau dia terjadi penurunan HB, urium kreatininnya tinggi, biasanya kita klasifikasikan sebagai gagal ginjal kronik. Dan ini yang biasa harus dilakukan yang namanya cuci darah. Anak saya itu sering lemas, tapi saya belum periksa apakah itu gejala anemia atau tidak. Saya kasih obat S itu loh dok. Ya. S ya. Itu ketika dikasihnya, tahu kan ya, soalnya nggak boleh sebut merek nih. Nah itu saya kasih rutin dok 2 hari sekali. Nggak apa-apa, tanda tanya. Jadi sebenarnya sih gini ya, kalau kita bicara anemia kan sebenarnya untuk penanganan harus tahu dulu penyebabnya Mas Rio ya. Jadi kita kalau biasanya pada anak-anak paling sering itu akibat karena defisiensi zat besi.
Kenapa? Karena masalah asupan. Anaknya nggak mau makan sayur nih. Anaknya kalau dikasih makan sayur lari-lari nih, nggak mau makan. Terus apalagi nggak mau makan daging, maunya sih yang kriuk-kriuk. Nah, biasanya kan dampaknya seperti itu. Nah, biasanya memang kalau akibat karena defisiensi zat gizi itu gampang penanganannya. Kita tinggal kasih asupan, selesai masalahnya. Nah, masalahnya ada beberapa yang terjadi pada anak. Gangguan-gangguan infeksi ataupun penyakit-penyakit kronis juga bisa terjadi pada anak. Nah, buat ibu ini karena sudah memberikan obat es, itu sebenarnya sih memang bisa kita berikan. Tetapi sekali lagi pemberian obat ini secara rutin itu biasanya baru berdampak setelah 3 bulan. Oh, Jadi baik. tidak serta-merta bahwa hari ini kita berikan bulan ini akan ada dampak, tidak. Biasanya kita akan evaluasi selama 3 bulan. Itu tapi kudu rutin ya? Ya harus rutin, Oke. bukan kayak gitu 2 hari sekali enggak. Mungkin Jadi karena si mama nih takut kayaknya kan antara iya atau bukan gitu kan. Jadi memang sebenarnya sih paling bagus untuk ibu ini lakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Jadi ibu lakukan pemeriksaan, nanti kita lihat kadar HB-nya. Kalau memang ternyata kadar HB-nya itu ternyata turun, nah biasanya pada anak-anak kalau bukan defisiensi besi, bisa penyakit kronis yang paling sering adalah cacingan. Jangan-jangan anaknya kena cacingan nih. Nah cacingan ini bisa berdampak terjadi anemia. Makanya kan salah satu gejala orang cacingan itu adalah kurang darah. Lemes-lemes. Ya lemes, terus memang ada beberapa gejala spesifik ya. Artinya memang kita harus deteksi dulu. Kalau memang ternyata penyebabnya ini adalah kekurangan zat besi, ya kita bisa kasih asupan dan suplemen seperti yang ibu berikan. Tapi kalau dia akibat beberapa penyakit seperti cacingan, biasanya kita berikan obat cacing. Makanya program pemerintah adalah pemberian obat cacing setahun sekali. Walaupun cacingan nggak cacingan, Tetap diberikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu pada saat melakukan aktivitas anak-anak, apalagi kalau di luar ya, pegang tanah habis itu gigit kuku, Iya, makan iya. itu biasanya menyebabkan angka kecacingan itu tinggi. Dan Indonesia juga salah satu negara yang kasus cacingannya banyak. nah untuk ibu, oh ya aku mau tanya juga dok, Iya. ini juga nggak cuma untuk ibu itu aja ya, Iya. kan memang itu obat atau produk itu yang es itu kan dijual bebas nih dok. Iya. Saya mau tanya itu obat atau multivitamin ya? Sebenarnya sih itu suplemen ya, jadi pengganti makanan. Jadi dia adalah untuk meningkatkan asupan zat besi. Dan itu memang biasanya diberikan pada anak-anak yang mengalami anemia. Nah yang saya mau tanyakan, kalau misalkan nih si ibu kan belum tahu nih anaknya anemia apa enggak, cuman ini yang WhatsApp itu memang rata-rata dikasih vitamin yang ono gitu. Ya. Sebenarnya sih Apa apa enggak apa-apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau zat besi itu, cuman intinya sekali lagi bahwa segala apa yang masuk dalam tubuh kita kalau dia tidak berdampak untuk apa. Dan memang biasanya pemberian produk es itu biasanya diberikan pada anak-anak yang mulai makan MPASI. Biasanya usia 6 bulan. Itu udah kita berikan. Kenapa? Karena kita takut asupannya kurang. Sedangkan masa pertumbuhannya cukup membutuhkan zat besi. Sehingga biasanya kita akan berikan suplemen ini untuk menambah. Supaya sel darah merahnya bisa tercukupi bukan hanya dari asupan tapi dari suplemen. Biasanya si ibu, aku juga pernah inget nih, ibu aku juga ngasih vitamin itu, Ya betul gitu sekali. kan ya. Karena Itu sebagai suplemen asupan. ya. Asupan. Jadi untuk karena mungkin melihat pola makanannya ya, apalagi pada anak-anak yang mulai menggunakan makanan tambahan selain ASI, itu biasanya udah bisa kelihatan. Biasanya ada anak-anak kok dikasih makanan ini dia nggak mau, yang mengandung daging, terus mengandung sayur mayur kok nggak mau, atau kacang-kacangan. Nah itu udah bisa diantisipasi dengan pemberian suplemen. Karena sekali lagi bahwa zat besi itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Oke. Untuk Kak Berta saya tahan sebentar ya, soalnya cerpennya rada panjang jadi Harus dibaca dulu. tahan dulu ya. Sebentar, yang ini aja deh. Ini dari Kak Kai Hansen. Ya. Dok, ada anemia yang disebabkan sama autoimun kah? Ya. Kalau ada, tolong dijelaskan dong. Kak Berta nanti bisa rangkum versi yang rada pendek ya, atau mungkin boleh telepon Kak Ya, Berta. telepon aja mungkin 031 2000501. Oke, jadi sebenarnya sih memang ada beberapa kasus yang terjadi akibat penyakit autoimun. Nah ini biasanya paling sering terjadi itu satu penyakit namanya anemia hemolitik. Jadi bisa ya? Bisa autoimun. Jadi autoimun itu biasanya dia akan menghancurkan sel darah merahnya oleh pertahanan tubuhnya. Nah ini memang ada suatu kelainan, biasanya paling sering penyakit autoimun itu penyertanya adalah kayak rheumatic arthritis. Rheumatoid arthritis itu juga salah satu penyebab bisa terjadi anemia. Kenapa? Karena sifatnya dari autoimun kan dia menyerang selnya. Karena autoimun sebenarnya itu auto dan imun, berarti daya tahan tubuhnya menyerang sendiri. Nah itu biasanya menghancurkan sel darah merah. Nah ini biasanya terjadi pada anemia hemolitik. Jadi biasanya sel darah merah itu lebih cepat hancur. Nah biasanya kalau usianya sel darah merah itu ada Mas Rio. Jadi usia sel darah merah itu ada 120 hari.
ketika 120 hari akan dihancurkan dan akan terbentuk sel darah merah yang baru. Yang baru, regenerasi ya. Regenerasi sel darah merah. Jadi ini biasanya yang terjadi. Nah, ada orang-orang yang lebih cepat, tidak sampai 120 hari, udah terjadi penghancuran. Nah ini biasanya terjadi pada gangguan destruksi namanya. Nah ini biasanya paling sering terjadi pada anemia hemolitik atau penyakit-penyakit autoimun penyerta. Biasanya akan merusak sel dari sel darah merahnya seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak Kai Hansen ya. Jadi memang bisa. Bisa sekali. Tapi ya penanganannya nanti akan ada step-stepnya juga. Ya, biasanya nanti kalau autoimun memang kalau autoimun sampai sekarang kan tidak bisa disembuhkan. Tetapi Cuman kita bisa mungkin tekan. ditekan. Ya, kita tekan supaya daya tahan tubuhnya tidak terlalu Drop. kita menekan supaya dia tidak terlalu sensitif sehingga tidak terjadi destruksi yang berlebihan. Nah, itu biasanya kita akan ada pemberian biasanya golongan kortikosteroid. Seperti yang sekali lagi marak nih, kortikosteroid kan lagi tren nih. Karena katanya bisa mengobati COVID-19. Nah, sebenarnya sekali lagi bahwa obat ini sebenarnya obat udah lama. Dan kita selalu para tenaga medis itu mengatakan bahwa kortikosteroid golongan kayak dexamethasone itu adalah obat dewa sebenarnya. Jadi apa aja penyakit biasanya kita berikan itu. Nah, cuman sekali lagi itu punya efek samping yang cukup berbahaya. Makanya buat pemirsa ini kan sudah lagi marak. Jangan dibeli bebas ya. Iya, jadi sekarang ini mungkin ini kesempatan ini saya juga mau sampaikan bahwa penemuan itu ternyata itu hanya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami masa kritis. Jadi biasanya kita berikan ini sebenarnya untuk menghambat proses dari sitokin. Sitokin itu kan destruksi dari jaringan. Nah ini kita berikan untuk menekan supaya tidak terjadi proses inflamasi yang lebih hebat sehingga bisa menyelamatkan kasus-kasus kritis. Tetapi bukan untuk kasus-kasus biasa. Ya. Nanti malah diberikan itu daya tahan tubuhnya turun, virulensinya akan menjadi tinggi. Jadi buat masyarakat di kesempatan ini saya juga karena kebetulan bahas autoimun, saya ingatkan jangan beli sembarangan. Betul sekali. Harus dengan pemantauan dokter. Dokter, ibu saya umur 67 tahun. Ya. Untuk menjaga sehat, saya kasih ya. Gitu. Apakah aman gitu? Ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara pada usia lanjut sebenarnya kan juga membutuhkan. Karena kenapa biasanya pada usia lanjut asupannya udah mulai milih-milih nih, tidak mau makan sayur biasanya. Ada orang tahu, saya nggak mau, terus daging kok baunya akhirnya saya mual-mual. Biasanya akan makan makanan yang seperti tempe, sebenarnya sih juga ada kandungan nabatinya ya, artinya bisa membantu pembentukan dari asam folat. Tapi memang biasanya kita berikan kalau memang kita terbukti satu, dia anemia. Bagaimana cara mendeteksi? Sebenarnya sih gampang, di rumah juga bisa dilakukan. Lihat di bawah mata, itu ada kelopak mata itu biasanya di situ akan berwarna pucat. Atau kalau tidak mau lihat di mata, takut lihat di telapak tangan. Telapak tangannya biasanya kan kalau gini kan merah ini ya. Biasanya di ujung-ujung ini biasanya tidak merah, biasanya pucat tangannya. Terus yang kedua kalau dia sudah parah biasanya ini agak biru kukunya. Itu biasanya bisa deteksi. Nah kalau memang tidak ada, dengan asupan makanan pun cukup. Kalau mau diberikan pun tidak ada masalah. Cuman sekali lagi bahwa kalau tidak perlu untuk apa? Untuk apa? Sekali. Nah, dokter, kalau memang anemia ini yang sering dokter tangani itu adalah memang yang karena anemia, kan tadi pertanyaannya banyak nih. Emang dari kecil udah sering anemia, kayaknya itu gejala-gejala yang wajar bagi mereka atau gimana? Jadi sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang anemia memang paling banyak kasusnya yang saya dapatkan di Indonesia itu adalah karena defensi zat gizi, khususnya zat besi. Karena sekali lagi bahwa pola makan itu sangat menentukan anemia atau tidak. Makanya kalau dia dari kecil memang asupannya kurang bagus, biasanya nanti pada saat dewasa dia akan lebih gampang anemia. Makanya sebenarnya asupan itu yang terpenting. Nah itu yang paling banyak. Yang kedua adalah penyakit kronis. Penyakit kronis ini biasanya karena sakit lambung ya, sekarang udah mulai tren, apalagi tingkat stres yang berlebihan, pola makannya yang suka yang pedas dan lain sebagainya. Nah itu bisa mengiritasi dinding dari lambung. Lama-kelamaan kalau dia semakin tipis terjadi lebam, lama-lama terjadi perdarahan. Nah ini yang biasanya kita deteksi. Ada pernah pasien saya keluhannya itu karena gangguan lambung. Karena waktu itu sudah terjadi muntah berwarna hitam, terus buang air besar juga berwarna hitam, gelap, dan itu biasanya kita deteksi sebagai perdarahan di lambung. Karena kalau darah dari lambung biasanya warna hitam. Kalau yang lain biasanya darah segar. Ya. Biasanya kalau sudah ada seperti itu kita cek. Nah saya pernah dapat kasus perdarahan lambung itu saya cek HB-nya itu sampai 4. Wih, rendah banget. Rendah banget, dan itu biasanya resikonya akan terjadi gangguan kesadaran. Itu kok, oh iya makanya saya mau tanya, kalau HB-nya 4 gitu nggak ngawang dok? Ya biasanya sih biasanya udah mulai ada gangguan ya, gangguan contohnya lemes, pusing, terus lihat tangannya udah mulai pucat, biasa warna biru. Nah sebenarnya sih memang ada beberapa keluhan yang sebenarnya sih yang
sering kita dapat namanya keluhan pika namanya. Jadi orang itu mau tiba-tiba makan tanah, makan sabun itu ada gangguan karena penurunan kesadaran akibat kekurangan oksigen. Jadi memang karena agak ngeleang gitu ya. Ya, jadi biasanya nanti dampaknya kalau dibiarkan terus-menerus nanti pasien tidak sadar, koma dan bisa menyebabkan kematian. Tapi jangan sampai seperti itu, bisa di rumah ya. Ya. Dokter, nih kalau misalkan darah rendah nih dok, Ya. itu gejalanya apa? Apakah ada yang spesifik nggak? Jadi kita bisa tahu, ini aku anemia, oh ini aku darah rendah gitu. Sebenarnya sih kalau mau melihat mendeteksi untuk perbedaan antara darah rendah dan kurang darah, itu sebenarnya sih memang bisa dideteksi dengan pengukuran ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan HB, karena mungkin nggak mau ke laboratorium, biasanya kita akan lakukan namanya pemeriksaan tensimeter. Tensimeter itu adalah kita melihat tekanan darahnya. Kalau di tekanan darahnya di bawah 120/80 itu biasanya kita kategorikan sebagai darah rendah. Terus bagaimana keluhannya? Keluhannya hampir sama, pusing, rasa berputar, lemas itu juga biasa. Nah, tetapi kalau pada kekurangan darah biasanya ditandai dengan pemeriksaan bawah mata, itu biasanya pucat, terus jari-jari. Kalau orang terjadi tekanan darah rendah, ini biasa aja tidak pucat. Tapi ketika kita lakukan pemeriksaan tensimeter biasanya nanti tensinya akan rendah. Tapi kalau dia kekurangan darah bisa deteksi dengan satu dari bawah mata, biasanya lebih pucat, terus yang kedua ujung jari, terus telapak tangan biasanya lebih pucat daripada warna yang biasanya warna merah seperti itu. Oke, ini saya ada pertanyaan tapi ini memang tadi kenapa saya pancing tentang darah rendah, soalnya biar nyambung sama pertanyaan yang ini ya. Dok, saya ini kena darah rendah. Ya. Nah, saya punya satu cara yang kata mama saya ampuh, yaitu saya makan garam. Bener ya? Oh iya, saya makan garam. Itu benarkah dok? Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita bicara darah rendah memang akibat tensi ya. Dan memang kok makan garam ini ya bener gitu ya? Ya, jadi saya jelaskan. Jadi bahwa sebenarnya sih kalau kita bicara tentang garam, sebenarnya itu kan natrium klorida ya. Itu sebenarnya dia mengikat air. Nah, dengan pemberian makanan yang sedikit asin ataupun dengan pemberian garam, memang biasanya akan menaikkan tekanan darah itu pasti. Kenapa? Karena dia mengisap air sehingga air di dalam pembuluh darah akan menjadi banyak. Nah, ketika dia banyak otomatis nanti akan meningkatkan beban kerja jantung, kontraksinya menjadi lebih cepat, lebih kuat, akhirnya tensinya akan menjadi naik. Oh, baik. Jadi memang biasanya makanan yang mengandung garam itu sangat cepat menaikkan tensi. Tapi buat Anda hipertensi jangan. Ya, kalau hipertensi jangan ya. Jadi itu yang penting. Jadi biasanya kalau nanti pasiennya sudah terbukti bahwa darah rendah, kita berikan itu nanti kita evaluasi. Nah, biasanya memang pemberian obat-obat untuk menaikkan tekanan itu memang harus dalam monitoring dan memang kita tidak jarang memberikan ya. Kalau namanya darah rendah jarang kita naikkan tensinya dengan obat. Karena kita takutnya bablas malah tekanannya menjadi tinggi. Dan memang itu harus dilakukan monitoring. Tetapi sekali lagi biasanya darah rendah itu tidak terlalu spesifik keluhannya. Biasanya akibat karena perubahan posisi juga biasanya dia akan agak sedikit pusing, tetapi biasanya kalau pada hipotensi biasanya kita deteksi dengan pengukuran. Tetapi sekali lagi tidak harus cepat-cepat dinaikkan. Biasanya kita dengan makanan yang agak sedikit asin pun bisa menaikkan. Oke. Ya, ganti semoga membantu ya. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Mitos atau fakta, anemia itu cuma terjadi pada wanita. Mitos. Kalau lebih banyak pada wanita? Karena faktor ada gangguan menstruasi biasanya pada wanita. Yang kedua adalah karena wanita mengalami namanya masa kehamilan. Dan itu memang biasanya resikonya lebih tinggi pada wanita. Dan juga wanita memang hormonnya lebih banyak ya? Ya, kalau bicara untuk hormonnya sih sebenarnya sih memang kalau untuk spesifik sebenarnya tidak ada ukurannya. Artinya memang karena pada wanita ini lebih banyak resikonya sebenarnya Mas Rio. Gitu. Ya tadi karena ada menstruasi, terus ada hamil, itu membutuhkan zat besi yang tinggi. Betul, belum kalau suaminya belum pulang-pulang, ya kan? Karena biasanya kan agak susah membedakan antara kurang darah sama kurang uang. Sama-sama. Iya. Sama-sama Tolong dong, soalnya. dokter, ini saya mau closing. Oh gitu ya. Cuman nanti jadinya nggak behave ini ya. Astaga, udah ini kita bajunya kompakan ya. Mitos atau fakta? Tablet tambah darah saat hamil itu bikin bayi besar. Sebenarnya sih fakta. Artinya kalau kita untuk besar dalam artian mungkin karena asupan ya, karena suplemen-suplemen itu jadinya gede ya, lahirnya nanti berbadannya bisa berlebih seperti itu. Apalagi kalau makanannya juga nggak dijaga, makannya manis-manis, makan berlemak, nanti dampaknya anaknya bisa berbadan lebih dan itu mempersulit masa kelahiran sebenarnya. Saya setuju waktu pas kata-kata Dr. Gio mengatakan bahwa kalau nggak perlu ya nggak usah gitu, karena memang diberikan zat besi tambahan, kalau misalkan emang nggak dibutuhkan ya ngapain juga.
Tapi biasanya kalau pada ibu hamil kita tetap berikan karena dia sangat membutuhkan pasti karena harus berbagi dengan folat, zat besi itu dan juga. B12 biasanya. Mitos atau fakta, wanita hamil itu rentan kena anemia. Fakta. Fakta, karena tadi itu memang kalau misalkan Anda cek ya, wanita hamil tuh range-nya agak dikurangi satu angka nih, 11 ya. 11. 11. Tapi itu pada wanita hamil biasanya saya dapatkan pasiennya malah biasanya HB-nya itu bisa di bawah 11 malah. 10,8 biasanya ya kita masih tolerir dengan pemberian zat besi yang cukup. Asam folat dan juga B12. Ya. Ya. Mitos atau fakta? Anemia itu kan tadi dikatakan bukan penyakit, Ya. gejala kan ya. Nah, ini ada yang beredar di masyarakat karena masih nganggap itu penyakit ya. Mitos atau fakta? Anemia itu nggak bisa diobati. Bisa, mitos. Berarti kalau kita bicara anemia, kan kita bisa kenali penyebabnya dari mana. Kalau kita udah tahu penyebabnya dari mana, kita udah bisa eliminasi tuh. Kalau dia penyakit kronik, kita obati penyakitnya. Kalau dia kekurangan zat besi, kita tambahkan asupannya. Nah, biasanya kalau penyakit genetik yang biasa diturunkan, memang ini lebih sulit. Biasanya memang ada beberapa penanganan, satu pencakokan sumsum tulang. Cuman memang biasanya itu banyak prosedurnya, mulai dari harus keluarga, terus saudara, terus banyaklah faktor dan itu tingkat keberhasilan juga tidak serta-merta akan berhasil. Yang kedua adalah pencakokan limpa biasanya. Karena kan limpa itu salah satu tempat menghancurkan sel darah merah dan pembentukan sel darah merah. Sehingga biasanya organ-organ yang sekiranya bisa membantu pembentukan pada gangguan genetik biasanya bisa dilakukan pencakokan. Jadi itu adalah yang versi paling urgent ya. Ya. Cuman karena tadi memang yang WhatsApp tuh kayaknya menganggap sepele gitu ya. Ya, itu makanya memang harus cuman kenali. Kenali. Ya, dari mana, terus seperti apa derajatnya, terus yang penting apa penyebabnya seperti itu. Yang terakhir, mitos atau fakta, susu itu sebenarnya harus dihindari loh untuk penderita anemia. Sebenarnya sih kalau penderita anemia, kalau susu apalagi susu kedelai itu disarankan. Soalnya zat besinya Zat besi lumayan. tinggi. Yang kita harus sebenarnya sih hindari itu adalah ketika biasanya ini beberapa rekan dokter, apalagi khususnya dokter anak, biasanya akan memberikan himbauan untuk tidak mengkonsumsi teh setelah makan. Oh, Jadi karena? teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi di pencernaan. Oh. Sehingga biasanya anak-anak kalau habis makan, apalagi masa pertumbuhan, dokter anak, khususnya dokter anak ahli gizi biasanya akan melarang untuk pemberian teh. Karena itu akan mengganggu penyerapan zat besi. Dan makanan yang kita konsumsi, nanti zat besinya tidak bisa diserap, seperti itu. Oke, itu dia ya pemirsa di rumah. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah nonton kita di sesi yang pertama, segmen Sehat Pagi di program Ade Cantik. Jadi akhirnya kita tahu kesimpulannya, anemia bukan sebuah penyakit, tapi anemia adalah merupakan sebuah gejala. Macam-macam faktornya yang disebabkan dari banyak faktor juga, dari mulai kekurangan zat besi, gizi atau makanan itu yang paling common sebenarnya. Tapi ada juga yang karena penyakit yang kronis, Ya. itu juga banyak hal dan pembentukan Gangguan pembentukan sel darah sel merah. darah merah atau tadi biasanya kita kenal dengan Thalassemia thalassemia. biasanya paling sering. Nah, thalassemia pun juga nanti kalau misalkan kita lagi pranikah ada pemeriksaannya juga dan kalaupun memang terkena thalassemia baik itu kita atau anak kita atau calon anak kita itu sejak dini bisa ditangani semakin cepat lebih baik. Ya, betul sekali. Ya. Dokter mau disampaikan apa nih Ya, silakan. jadi buat pemirsa di rumah, jadi nanti mungkin kalau sudah ada keluhan lemas, pucat, itu segera harus lakukan pemeriksaan. Nah, kalau mau ketemu dengan saya bisa di Klinik Geomedika, itu berada di Waru, dekat kompleks perumahan Rewin. Nah, biasanya nanti kita akan deteksi itu yang pertama. Yang kedua kita akan kenali penyebabnya dan yang ketiga kita akan lakukan terapi. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin hari ini mungkin tidak sempat bertanya, mungkin kalau mau langsung tanya bisa langsung di Instagram saya di dr.geoverdi, nanti saya akan jawab langsung. Setiap pertanyaan yang masuk di direct message kita akan jawab dan kita akan lakukan konsultasi yang lebih panjang sebenarnya. Betul. Dan sekali lagi bahwa ini semuanya tidak dipungut bayaran. Betul sekali, Mas Rumah ya. Itulah tadi penjelasannya. Jadi nomor telepon 031 2000501 atau yang 0821 3909 6308 itu bukan nomor teleponnya Dr. Geo ya. Itu nomornya operator. Jadi kalau mau Anda konsultasi ke Bisa langsung operator, ke Instagram. nah nggak bisa. Instagramnya aja langsung di follow ya. Ya, nanti bisa langsung direct message dan biasanya nanti saya akan langsung jawab. Pokoknya kalau masuk biasanya tidak lama saya akan jawab dan memang itu lebih enak sebenarnya Mas Rio. Karena nanti akan saya tanyakan mungkin ada hasil pemeriksaan, mungkin dia mau sampaikan dia bisa foto. Terus biasanya nanti kita
arahkan contoh kalau contohnya anemia ya, mungkin kita arahkan coba foto telapak tangan, kuku, biasanya di bawah mata. Nah, itu akan lebih spesifik untuk dilakukan identifikasi. Sama biasanya kalau kita untuk edukasi memang kita udah mulai sering tampilkan di YouTube channel. Jadi saya punya YouTube channel di dr.geo. Nah, ini biasanya kita akan edukasi beberapa penyakit yang kita akan bahas itu di Instagram biasanya. Itu dia. Makasih Dr. Gio ya udah hadir hari ini. Pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah Anda stay sama kita. Habis gini kita akan masuk ke segmen Hoki Lai dengan Obi Joni. Anda boleh telepon karena kami akan dahulukan Anda telepon ya. 031 20501. Plaza Marina, pusat alat komunikasi dan teknologi informasi terlengkap dan terpercaya di Surabaya. Dengan fasilitas gedung 3 lantai, Plaza Marina tersedia bermacam-macam gerai brand smartphone dan IT terlengkap. Tak hanya itu, Plaza Marina juga menyediakan berbagai gerai provider dan juga terdapat ATM Center untuk memudahkan para pengunjung saat berbelanja. Dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia hingga ke Surabaya, Plaza Marina turut serta menyediakan berbagai fasilitas untuk pencegahan penyebaran dan penularan virus corona kepada para pengunjung. Mulai dari bilik semprot disinfektan dan pengecekan suhu tubuh di setiap pintu masuk plaza, menyediakan tempat khusus untuk cuci tangan yang luas untuk para pengunjung, melakukan penyemprotan disinfektan di setiap gerai, dan juga melakukan himbauan, juga sosialisasi kepada para pengunjung yang datang. Plaza Marina, tempat belanja gadget favorit Anda. Aduh, nggak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk, di Cuit-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Membahas isu-isu seputar wanita. Membahas hal yang tabu hingga menjadi tahu dan ada titik temu. Membahas isu-isu wanita yang perlu disuarakan. Isu reality setiap hari pukul 7:30 malam hanya di SBO TV. Halo, selamat sore pemirsa. Anda masih menyaksikan program Kenali Diri Tentramkan Hati bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Bisa menjadi healing juga untuk kejiwaan Anda, berdiskusi bersama dengan ahlinya di sini. Cyberbullying itu sebenarnya ini fenomena lama ya. Sebenarnya fenomena lama, istilah cyberbullying itu udah lama. Ketidaknyamanan, ketegangan, berpengaruh juga ke dalam proses berpikir atau kemampuan berpikir. Sedangkan kalau mereka dikasih mainan-mainan yang edukatif, itu mereka akan creating something. Oke Juliters, dan kali ini waktunya untuk yang lucu-lucu. Mulai dari yang super koplo